kita akan ketik di sini. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita buat soalnya ya, buat soalnya. Caranya gimana? Jangan ngedip lagi ya, jangan ngedip. Jadi tinggal klik AI-nya, ya, klik pilihannya, mau pilihan ganda dengan tipe apa. Contohnya saya misalkan ingin soal yang agak ringan saja, hanya mengingat, ya, mengerti dan mempraktekkan, ya. Ya, taksonomi belumnya hanya C1, C2, C3 ya. Oke. Cukup ini ya. Bahasanya tentu bahasa Indonesia ya. Kita buat ya. 3, 2, 1. Tolong buatkan saya pertanyaannya ya. Membaca slide. Tuh, pada tahap apa tumbuhan membentuk buah dan biji? Wow, keren. Wow, keren. Simpan sebagai slide. Ya, buat yang lain lagi. Apa yang dimaksud dengan polinasi pada tumbuhan? Saya juga nggak tahu ini ya. Oke, buat yang lain lah. Oke. Apa hasil dari proses penyerbukan pada tumbuhan? Ya, tuh simpan sebagai slide. Bapak dan Ibu bagaimana? Bapak dan Ibu yang tadi memberikan ide ya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, apakah puas dengan hasilnya? Ya, oke. Dan ini sudah jadi slide tuh ya, sudah jadi ya. Seketika, bahkan kalaupun nanti mau slide-nya banyak, nah itu gampang saja gitu ya. Saya tinggal generate aja ya, tinggal generate sebanyak-banyaknya gitu ya, sebanyak-banyaknya. Dan langsung ada jawabannya tuh. Jawabannya yang benar adalah C. Tapi ketika saya presentasikan ya seperti ini. Nah, seperti ini. Apa hasil dari proses penyerbukan pada tumbuhan? Nah, ini nggak kelihatan jawabannya ya. Jawabannya nggak ada. Ya, tapi kalau saya close ya, tuh di dalam format editing jawabannya kelihatan. Tuh ya, jawabannya kelihatan. Nah, tapi ketika saya presentasikan jawabannya nggak kelihatan. Tuh ya. Oke, lagi kita praktekkan ya. Sekarang jangan pilihan ganda. Sekarang soal isian ya, soal isian. Soal isian ya. Dari slide yang tadi lagi kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat dari word cloud yang tadi. Nah, dari word cloud yang tadi ini. Nah, ini tadi kan perkembangbiakan tumbuhan sudah ya. Sekarang saya ingin perubahan fisik pada remaja. Oke, perubahan fisik pada remaja. Ya, kita akan buat soalnya ya. Nah, perubahan fisik pada remaja. Ya, kita akan close dulu presentasinya. Kita ke slide terakhir. Nah, slide baru kita tambahkan di sini. Sisipkan ya, sisipkan kotak ya. Nah, di sini. Perubahan fisik pada remaja. Perubahan fisik pada remaja. Benar nggak tadi? Oh, perubahan fisik pada remaja. Betul ya. Nah, ininya. Teksnya nggak ngaruh. Mau kecil, mau besar, ya dia tetap akan mendeteksi ya. Tuh, mau misalkan lebih besar, nggak ngaruh ya. Nah, sekarang kita buatkan soalnya. Sekarang, untuk soal yang sekarang, ya, kita nggak pakai soal pilihan ganda ya. Kita pakai soal yang lain ya. Tadi kan pilihan ganda, sekarang kita jawaban singkat ya. Oke, kita coba untuk semua tingkatan ya. Semua tingkatan dan kita praktekkan. Buat pertanyaan 1, 2, 3. Membaca slide. Apa yang maksud dengan perubahan fisik pada remaja? Oke, jawabannya apa katanya ya? Oke, jawaban berupa ini ya, berupa pengertian gitu ya. Buat yang lain. Nah, tuh, sebutkan berapa contoh perubahan fisik yang umum terjadi pada remaja. Lihat,
Sesuai dengan taksonomi sebelumnya, ini adalah remember ya atau mengingat ya. Nah, jawabannya apa? Tuh, pertumbuhan tinggi badan, perkembangan organ reproduksi, munculnya jerawat, perubahan suara, dan pertumbuhan bulu pada daerah tertentu. Aduh, kurang apa lagi, Bapak dan Ibu ya. Keren. Mau dijadiin slide ini? Jadiin. Tuh ya, jadi slide gitu ya. Jadi slide langsung bisa dikuiskan ya. Langsung bisa diberikan kepada siswa kita. Lagi, ya, bagaimana remaja dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang perubahan fisik pada kehidupan sehari-hari mereka? Oh ya, apply ya, taksonomi umumnya apply. Nah, jawabannya adalah ini. Aduh, keren banget deh Bapak dan Ibu. Coba di kolom chat ada ide lagi nggak? Mau buat soal apa lagi nih? Kita praktekkan bareng-bareng dan request-nya pengen kayak apa sih soalnya gitu ya. Tingkatannya boleh di kolom chat ya. Oke, silahkan di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa memberikan ide kepada saya. Topiknya apa lagi nih? Tadi biologi sudah, perubahan fisik sudah. Ayo, silahkan. Berikan kepada saya ide lain untuk membuat soal ya. Oke, silakan. Silakan diketikkan di kolom chat. Belum ada atau error ini? Silakan ide lain. Barangkali implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh lah ya. Implementasi atau bahasa Inggris present perfect ya. Present perfect ya. Oke, boleh nanti bahasa Inggris dan implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Kita akan gunakan ide Bapak dan Ibu ya. Oke, kita gunakan ide Bapak dan Ibu. Kita buat slide baru. Ya. Slide baru. Nah, slide baru. Oke, kita di sini sekarang sisipkan teks ya. Oke. Nah, implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita buat soalnya ya. Nah, tadi soal esai sudah, soal pilihan ganda sudah. Nah, sekarang kita coba nih, random tiga-tiganya kita aktifkan, ya. Apakah dia bisa gitu ya. Nah, boleh tiga-tiganya bisa aktif dan dia akan memilih sendiri soal seperti apa yang akan dibuat. Yuk. Kalau ada ide-ide lain, boleh diketikkan di kolom komentar Zoom. Apa yang dimaksud dengan implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jangan-jangan tadi tipe ya, ini sehari-hari. Oke ya, kemudian periksa jawaban. Tuh, keren ya. Sehari-hari. Oke ya. Buat yang lain. Apa saja nilai-nilai yang termasuk ke dalam sila keempat? Tuh ya. Keren ya, sudah ada ya. Masukkan sebagai slide. Jadi kuis gitu ya. Jadi kuis. Jadi bisa diberikan kepada siswa kita. Gitu. Oke, kita cek dulu ya. Cek dulu ininya apa sehari-hari. Nah, ini ada tipe nih sehari-hari. Nah, harusnya R ya. Nah, sehari-hari. Nah, sekarang kalau misalkan mau soal yang fill in the blank bisa nggak ya? Nah, tadi kan untuk PG dan essay sudah nih ya. Untuk PG dan essay sudah. Kita akan coba ya untuk mempraktekannya ke soal yang lain ya. Nah, soal yang lain ya. Ya, tipe soal yang lain. Tadi kan sudah semua ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan ke tipe soal yang lain. Bentar ya. Sebentar, saya agak hang ini. Saya agak hang ya, saya agak hang. Barangkali sebelum nanti sesi tanya jawabnya dibuka secara ini ya, secara resmi oleh Mbak Rere, Bapak dan Ibu yang mau bertanya melalui chat
di Zoom, dipersilahkan gitu, supaya bisa interaktif, supaya saya bisa juga apa namanya ya, bisa juga memuaskan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pengen apa sih soalnya gitu ya? Chat aja ya, chat aja. Nggak usah ragu-ragu, chat aja di kolom chat ya. Sambil saya juga mempraktekkan ya, mempraktekkan permintaan-permintaan dari Bapak dan Ibu ya. Oke, ada masukan ya? Di sini untuk masukannya di kolom komentar ini banyak terkait dengan kuis, Pak. Oke. Kuis Soal terus isian singkat. soal kasus atau soal matematika ya. Ada yang request lagi Oke. soal matematika. Oke, baik ya. Saya akan coba jawab ya Mbak Rere ya, untuk soal matematika. Memang masih belum maksimal untuk di kelas poin ya. Memang belum maksimal, tapi boleh nanti kita coba ya. Dan soal multiple choice juga bisa nggak? Bisa ya, isian singkat bisa ya. Soal uraian juga bisa. Oke, bisa pilihannya sampai enggak, Pak. Nah, ini pertanyaan menarik. Sampai saat ini fiturnya masih itu ya, masih 4 ya. Mungkin nanti akan eh, dilengkapi gitu ya. Untuk bahasa daerah bisa? Oke, baik. Apakah aplikasinya dan perlu diinstal nanti? Itu akan dijelaskan ya, nanti akan dijelaskan. Baik, sekarang kita akan praktekkan lagi ya. Tadi ada masukan-masukan ya. Apakah membuat slide-nya harus di kelas poin dan apakah sama membuatnya dengan PowerPoint? Oke, ini pertanyaan bagus nih ya. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu yang barusan bertanya apakah membuat slide-nya itu harus di kelas poin atau di PowerPoint. Nah, kita akan coba jawab ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan PowerPoint. Sebentar ya. Gambar saya belum nampak ya Mbak ya? Belum muncul, Pak. Oke, baik. Sekarang sudah muncul belum? Sudah muncul. Oke, baik. Nah, apakah membuat slide-nya itu harus di kelas point atau di PowerPoint? Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dari PowerPoint ya. Tampilan dari PowerPoint. Jadi boleh Bapak dan Ibu itu membuat slide-nya di dalam PowerPoint-nya. Bahkan Bapak dan Ibu ngedit di Canva, dimasukkan ke sini itu juga boleh. Ya, boleh. Nah, lalu apa fungsi dari kelas poinnya? Fungsi dari kelas poin adalah untuk melengkapi slide ini dengan tadi ya berbagai pertanyaan interaktif ya, salah satunya dengan menggunakan fasilitas artificial intelligence ya. Ya, saya contohkan lagi ya. Nih, slide baru ini saya buatnya di PowerPoint biasa. Tuh slide-nya ya. Di PowerPoint biasa saya tinggal sisipkan ya. Saya tinggal sisipkan kotak teks ya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita coba profil pelajar Pancasila. Nah, nanti cara buat soalnya bagaimana? Apakah di PowerPoint-nya atau di kelas poin-nya? Nanti kita masuk ke slide saja dulu ya. Slide dulu seperti ini ya, profil pelajar Pancasila. Nah, lalu di sini kita klik artificial intelligence-nya. No ya, seperti ini. Pilihannya mau apa? Nah, misalkan mau fill in the blank saja ya. Nah, seperti ini ya. Mengisi di kolom yang kosong ya. Kita coba ya. Bisa nggak? Tuh ya, apa yang maksud dengan Pancasila gitu ya. Lanjut. Apa yang terkandung dalam Pancasila gitu ya. Jadi isiannya isian yang singkat-singkat gitu ya.
Nah, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Indonesia? Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kalau memang mau isiannya itu adalah yang agak panjang, fill in the blank-nya, Bapak dan Ibu bisa mengcopy dulu ya. Saya praktekkan, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengcopy teks yang agak panjang ya, lalu dipastekan ke sini ya. Dipastikan ke sini contoh ya. Saya buat ininya dulu ya, buat artikelnya dulu ya. Tuliskan sebuah karangan naratif tentang perjuangan hidup di kota besar Jakarta. Nah, dalam 3 paragraf. Nah, saya tetap ya meminta bantuan ChatGPT ya untuk membuat artikelnya seperti ini ya. Nah, supaya apa? Supaya dalam menggenerate soal itu tidak hanya dari teks-teks yang pendek. Ya, kita coba sekarang dari teks yang panjang ya. Boleh kita coba ya. Oke, kita stop ya. Nah, kita stop dan kita pastekan ya. Kita pastekan ke ChatGPT-nya ya atau ke PowerPoint-nya ya. Nah, sekarang kita pastekan di sini. Nah, ini kan panjang ya, artikelnya cukup panjang. Apakah bisa nanti terdeteksi ya oleh ChatGPT ya? Kita coba ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, sampai sinilah. Jangan terlalu banyak, sampai sini saja. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna yang hitam. Nah, oke. Nah, ini kan bahannya ya untuk membuat soal agak panjang nih sekarang nih ya. Kita suruh nih ChatGPT ya untuk membuat soal dari sini. Sebelum dibuat soalnya kita baca dulu ya agar nanti kita bisa tahu soalnya nyambung nggak dengan teksnya. Yuk kita baca dulu ya. Katanya kota besar Jakarta sebuah pusat kehidupan yang tak pernah berhenti berdenyut. Dalam keberagaman dan kesibukan kota ini terhampar kisah inspiratif tentang perjuangan hidup. Di tengah gemuruh lalu lintas yang padat dan gedung-gedung yang menjulang, setiap individu berjuang untuk meraih impian mereka. Di balik sinar-sinar neon dan hiruk-pikuk kota terdapat kisah seorang pemuda bernama Rizky. Ia tiba di Jakarta dengan satu tas ransel penuh impian. Berbekal tekad dan semangat pantang menyerah, ia berusaha meniti karir di dunia perfilman. Masa-masa sulit di awal kedatangannya tak menghentikannya. Melalui audisi demi audisi, Rizky belajar tentang kerja keras dan ketekunan. Akhirnya setelah bertahun-tahun berjuang, ia mendapatkan peran utama dalam sebuah film independen. Kisah Rizky mengingatkan kita bahwa di tengah gemerlap kota, perjuangan dan dedikasi adalah kunci meraih impian. Wih, keren ya. Ini padahal buatan artificial intelligence ya. Selain itu ada juga kisah Nyonya Sri, seorang ibu tunggal yang harus menghidupi 3 anaknya. Dengan bekerja keras sebagai penjajah makanan di pinggir jalan, ia mampu menyekolahkan anak-anaknya dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Tiap pagi ia bangun dengan semangat menjajakan nasi kuningnya kepada para pekerja kantoran yang buru-buru. Meski letih, ia selalu menyimpan senyum hangat untuk pelanggannya. Kisah Nyonya Sri mengajarkan bahwa keikhlasan dan ketabahan bisa menjadi sumber kekuatan bahkan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Nah, baik, selesai kita membacanya, kita akan buat soalnya. Kita buat soalnya yuk ya. Oke, kita suruh AI untuk mendeteksinya ya. Bentar ya, kita riset dulu ya. Kita riset dulu. Kita riset dulu supaya AI yang masuk ke dalam pengaturan. Belum ya. Oke. Oke. Kita kembali ya.
Belum juga. Sebentar. Kita akan save dulu ya. Dokumen ininya kita save dulu supaya nggak hilang ya. Simpan. Oke, simpan ya, simpan. File, simpan sebagai. Last point, Asep Panjelas mana? Fix. Oke. Nah, kita coba buka ulang ya. Supaya terreset. Nah, oke. Kita buka. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah terbuka sekarang ya. Kita akan buat soal dari yang lebih kompleks lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam paragraf fiksi yang sudah kita buat ya. Oke, di paragraf terakhir ini ya. Oke, ya kita akan buat ya soalnya apa? Soalnya kita berikan kebebasan untuk dia ya. Untuk dia memilih ya, mau multiple choice, mau jawaban singkat ya. Kita suruh dia untuk membaca slide-nya. Nyambung tidak kalau teksnya banyak ya. Tuh. Apa yang menjadi tema utama dalam teks tersebut ya? Tuh. Keren ya. Oke. Ya, jawabannya apa? Ternyata peran utama dalam sebuah film independen ya. Lanjut. Apa yang buat Rizky berhasil meraih impian? Kerja keras dan ketekunan. Lanjut. Apa pesan moral yang dapat diambil dari kisah Nyonya Sri? Lanjut, bisa ya. Keren sekali ya. Tuh. Nah, ini fill in the blank ya, keluar ya. Jadi kalau teksnya banyak, fill in the blank-nya bisa. Ya. Rizky berusaha meniti karir di dunia. Ayo, dunia apa? Ya, dunia apa? Coba Bapak dan Ibu, ini saya jadikan slide. Ya. Coba Bapak dan Ibu jawab ya. Coba Bapak dan Ibu jawab ya. Ayo. Perfilman, entertainment, film. Perfilman, hiburan, ya. Oke. Jangan di kolom Zoom ya. Oh, di kolom Zoom mungkin karena Bapak dan Ibu nggak kebagian ini ya, nggak kebagian spot masuk ke presentasinya ya. Oke. Saya tutup jawaban. Kalau teksnya hijau berarti jawabannya benar. Yang menjawab benar adalah Rosmawar ST ya, 1 bintang. Indah, jawabannya benar ya. Oke, Widaningsi ya. Oke, sip ya. Keren, 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 keren ya. Baik ya. Kita coba yang lain lagi. Kita bikin lagi pertanyaannya ya. Kita bikin lagi pertanyaannya ya. Buat yang lain. Apakah Anda rasa kisah-kisah inspirasi ini dapat memotivasi Anda untuk meraih impian? Wah, ini harus mengkreasikan ya. Tuh, create, mengkreasi. Wah, keren sekali. Jadi tidak hanya soal-soal yang mengingat, tapi ada soal yang merangsang kemampuan bernalar kritis dari siswa. Ya, apakah Anda rasa kisah-kisah inspiratif ini dapat memotivasi Anda untuk meraih impian? Oke. Jawabannya bisa macam-macam ya. Tuh, jawaban tergantung pada respon individu. Ya, buat pertanyaan yang lain lagi. Apa nama kota yang menjadi pusat kehidupan yang tak pernah berhenti berdenyut? Apa jawabannya? Jakarta. Ya, Jakarta. Aduh, kurang keren apa lagi nih Bapak dan Ibu ya? Teks yang banyak bisa, teks yang sedikit juga bisa. Ada ide lain nggak untuk memanfaatkan
artificial intelligence yang ada di kelas poin ini. Kalau ada, silahkan ketikkan di kolom chat agar saya bisa bereksperimen dan mencoba tantangan dari Bapak dan Ibu. Ya, oke, apa? Matematika. Oke, tetap kekeh ya matematika. Oke, oke. Maaf, terlambat masuk Zoom. Bagaimana cara membuat soal seperti tadi dari awal? Ada rekamannya di YouTube nanti ya. Oh, ini Pak, ada yang bertanya terkait dengan apakah bisa menyisipkan gambar? Oke, baik. Ya, gini ya. Kalau mau menyisipkan gambar ya, nih contohnya yang ini ya. Saya klik simpan sebagai slide yang ini ya. Nah, ini ya. Nanti Bapak dan Ibu ya, di sini Bapak dan Ibu masuk lagi ke PowerPoint-nya ya. Nanti Bapak dan Ibu di sini tinggal masukkan ya. Masukkan gambar Jakartanya ya. Nah, di bawah sini ya. Sisipkan gambar online. Ketikkan saja di sini Jakarta ya. Kota Jakarta. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih Mbak Rere ya. Nah, ini dia. Ya, kita klik sisipkan. Cik, klik. Bisa tuh masuk ya. Ya, bisa masuk tuh ya. Bisa masuk. Nanti kita tinggal atur saja ya. Posisinya mau di mana ya. Disesuaikan. Bahkan nanti gambarnya bisa kita namanya itu kita desain ya. Nah, kita desain misalkan seperti ini supaya lebih bagus tuh. Bisa ya? Jadi bisa diedit lagi Bapak dan Ibu. Pertanyaan-pertanyaan dari kelas poin ini bisa diedit lagi. Setelah diedit mau diberikan kepada siswa bisa nggak? Bisa ya. Ya, bisa ya. Nanti kita tinggal klik fill in the blank-nya, nanti diberikan kepada siswa kita ya. Tuh seperti itu ya. Tuh. Ya. Oke. Tuh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Keren katanya. Keren. Matematika. Keren pokoknya kelas poin katanya. Simbol-simbol matematika. Operasi hitung campur bilangan bulat. Karena Ibu penasaran, kita praktekkanlah matematika gitu ya. Walaupun saya bukan guru matematika ya. Oke, stop share. Kok stop share? Oke, saya akan stop ya, tutup jawaban. Ternyata yang benar itu yang jawabannya berwarna hijau ya. Berwarna hijau ya. Bintang untuk Anda semua ya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang saya mau mempraktekkan yang matematika nih ya. Matematika nih, bisa atau enggak ini? Ya, saya nggak tahu nih. Karena saya bukan guru matematika ya. Tapi kita praktekkan aja lah. Siapa tahu bisa gitu ya. Kenapa enggak? Operasi hitung campur bilangan bulat. Yuk, kita praktekkan. Pilihannya mau pilihan ganda. Nah, kita coba pilihan ganda dulu aja lah. Ya, pilihan ganda dulu. Oke, lalu klik buat pertanyaan. Oh, apa pengertian dari operasi hitung campur bilangan bulat? Oh, itu bisa ya. Bisa ya. Tapi ada angka-angkanya nggak ya? Saya itu yang. Oh, bilangan bulat negatif ditandai dengan tanda apa? Bisa tuh ya. Oke, yang lain. Tuh bisa ya. 6 tambah negatif 4 ya. Jika negatif 8 dibagi 4, apa hasilnya? Oh, negatif 2 ya. Minus 2. Benar atau salah? Oke ya. Keren ya, keren ya. Ini bisa ya. Tapi untuk pecahan-pecahannya hanya menggunakan garis miring biasa ya, tidak menggunakan simbol-simbol matematika ya. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, terpuaskan ya. Mudah-mudahan soal-soal matematika juga bisa ya. Keren abis, keren. Diagram, kayaknya diagram belum bisa ya. Bapak dan Ibu, ada yang tahu nggak saya mengajar apa, Bapak dan Ibu?
Coba Bapak Ibu ketebak. Ada yang tahu nggak saya mengajar apa Bapak Ibu? IPA. Salah. Ada yang tahu, Ada yang tahu, Bu Widaningsih ya. Wah, Anda hebat gitu ya. Anda hebat. Saya guru tradisional ya, bahasa Sunda Bapak Ibu ya. Bahasa Sunda ya. Oke, baik, PKN ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menebak ya.